Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Jumat 3 Oktober 2025. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu itu, Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada bacaan Injil hari ini, Yesus melontarkan kecaman keras kepada kota-kota yang telah sering menyaksikan mujizatnya tetapi tidak bertobat. Yesus mengecam bukan karena membenci, tetapi karena sedih. Yesus sedih melihat hati yang keras kepala, bebal, dan menutup diri terhadap kasih Allah. Yesus sudah hadir, tanda-tanda kekuasaan Allah sudah nyata, tetapi mereka tidak mau diubah dan berubah. Ada dua sikap yang bisa muncul ketika mendapatkan tawaran dari Allah. Yang pertama, mau berubah dan diubah. Itu berarti bersedia membuka hati, mengakui kelemahan, dan memberi ruang bagi rahmat Allah untuk memperbaharui hidup. Dan yang kedua, bersikap keras kepala dan bebal, yang berarti menutup diri, merasa diri paling benar, tidak mau mendengar, tidak mau dituntun, dan pada akhirnya menjauh dari keselamatan. Kita semua tahu bahwa berubah itu tidak mudah. Berubah tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada banyak orang yang lebih memilih pada zona nyaman, yaitu dalam kebiasaan lama, daripada melangkah maju dalam hidup yang baru. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa tanpa perubahan kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup dalam
kasih Allah. Menjadi orang yang mau berubah dan diubah berarti kita berani untuk mengoreksi diri kita daripada menyalahkan orang lain. Kemudian mau belajar dari pengalaman dan dari kegagalan. Yang ketiga, taat pada suara hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan bukan karena keinginan yang egois. Dan yang keempat, rendah hati dalam menerima teguran, sebab teguran seringkali menjadi sarana Tuhan untuk mengubah kita. Sebaliknya, orang yang keras kepala dan bebal biasanya sulit mendengarkan, sebab mereka lebih suka berbicara daripada mendengar dan menolak setiap masukan dengan alasan sudah biasa, memang sudah begini dari dulu, dan juga hidup tidak akan berkembang, bahkan menjauh dari kasih dan kebenaran. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan Jumat pertama dalam bulan ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Jangan sampai kita seperti orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang menyaksikan karya Allah tetapi menutup hati. Biarlah kita menjadi pribadi yang mau diubah dan berubah sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus, sebab hanya hati yang lembut, terbuka, dan rendah hati yang bisa dituntun menuju keselamatan. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.